ya takutnya keluarga nggak usah ya mau jarang mah takutnya cari tanya Tapi lu nanya kayak gitu. mau nanya bilangnya jarang jangan mau ada so ngapain nggak apa-apa kali banyak cukup pakaian aja. Enggak, maksudnya kita ke RT setempat ini kelurahan. Gimana? Takutnya ntar kita nungguin datang sama aja. Ini tahu kita. Ini soalnya kan ini pemakaman 3 RT kan. Tempat ya Kalau mau isi jalan ke sana. Oke yuk. Ayo. Kita nyari lu di sini. Ya, ayo. Ya. Sekarang tuh kita ada di rumah Pak RT setempat. Bapak siapa Pak? Pak Sukur. Pak Sugur. Nah itu RT di mana tuh menaungi makamnya Uyut Mbah Isa. Nah itu dari Bapak Isa berarti nggak ada ya Pak? Nggak tahu ceritanya ya Pak? Kalau sejarah detailnya saya nggak ya. Saya ibaratnya orang tua saya pun juga ya saya rasa kalau ditanya nggak paham. Ya kalau keterangan ini memang keturunan wali Allah lah ya, napak tilasnya. Katanya sejarahnya itu makam tersebut ya cuma tadinya tempat peristirahatan napak tilas lah ibaratnya jalan wali. Itu makanya entah informasinya. Tapi yang jelas itu makam udah tahu ribuan tahun kali kayaknya. Itu makamnya di mana kan ada 2 makam nih Pak? Nah makamnya di Kribeng yang tertutup. di belakang yang Tertutup. Kalau yang ini makam ini itu makam warga sebenarnya. Oh berarti yang ini ya yang iya yang di ada pagar di dalam di pagar dalam itu dah itu. yang warna biru kalau nggak salah ya. Kalau dulunya nggak di pagar seperti itu bebas. Karena sekarang ada yang rawatin, ada yang iniin, jadi akhirnya dibagusin banyak orang yang pada ziarah. Ya, itu sih maksudnya saya di teman-teman saya juga apalagi yang di Cikarang kan ngomongnya itu memang ada di situ gitu kan Mbak Isa gitu. Karena saya mau coba datang gitu Pak, maksudnya apa sih sejarah itu kayak gimana sih kayak gitu kan, soalnya banyak yang tawasul juga apakah ini dia orang-orang berpengaruh atau dia ulama kayak gitu. Ya sebenarnya kalau untuk sejarahnya kayak Boy dia tuh memang termasuk Pak Haji Apuk itu ya bagian dari keluarganya Boy Disa, yang tokoh masyarakat sini. Tokoh masyarakat sini. Tempat raya itu MPC itu ya itu termasuk ya nggak tahu Boy itu lebah di mana saya nggak paham. Iya. Kita cari sejarah dulu sampai sekarang ya tahu-tahu saya dari kecil ya udah seperti itu. Makam itu cuma makam itu emang senangin sama anak kecil dulunya. Tempat main lah. Tempat main anak kecil, terus juga memang banyak dulu. Kalau dulu tuh masih banyak orang melempar uang apa gitu. Iya. Banyak yang lempar uang itu kan. Klakson ya. Kalau pagi-pagi itu ya ada lempar uang gitu. Terus juga memang klakson apa itu emang udah jadi apa ya, orang udah paham. Udah jadi kebiasaan kali ya Pak. Tapi sekarang ini masih Pak? Ya masih. Kalau rumahnya masih ada. Cuma kalau untuk orang-orang terdekat kayaknya cuek ya. Nggak begitu ini. Tapi kalau orang-orang jauh, tapi kalau untuk setiap saat sholat pasti diadolatin kalau jamaah. Gitu. Tapi banyak orang-orang jauh berdatangan tawasulan lah, apalah banyak.
Kalau pendopo itu kan belum lama ini. Oh pendopo itu belum ya? Belum lama ini ya. Mungkin orang yang sudah pernah ini ya dibagusin biar ada tahu asuhan di situ. Biar itu Pak. Emang ini Pak apa saya dapat cerita tuh dari teman katanya sering banyak kecelakaan. Emang ada. Tiba-tiba orang jatuh muter motor itu. Tapi nggak pernah ada yang sejarahnya di situ meninggal langsung nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Terus motor kencang tiba-tiba di situ jatuh keluar, orang tabrak Sering, Pak? motor tabrak mobil sampai hilang di situ. Sampai dulu kan balak tuh ada alang-alang makam Iya. itu nggak terawat, ada alang-alang itu. Tapi nggak mati. Iya. Oh berarti kita kalau buat expose nggak apa-apa ya Pak? Nggak Pak, sebenarnya sih nggak apa-apa sih, izin aja ya. Sebenarnya kalau kita tidur di situ pun juga minta awet ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini kita kan ya mungkin walaupun orangnya sudah nggak ada, tapi kan orangnya mungkin ya secara tidak langsung ada. Melihat bagaimana tergantung niat kita. Iya. Karomah-karomahnya apa tahu Pak? Karomahnya apa? Iya sebenarnya kalau wali Allah itu ya kita kan ambil karomah dari sejarahnya dia, mungkin kalau yang udah tahu ya kita nggak tahu ya. Sejarah. Makamnya ribuan tahun ya Pak? Betul udah nggak. Kalau saya sih masih ke apa ya, nggak kan ke orang tua saya aja termasuk nggak tahu. Nggak tahu ya Pak sejarahnya ya? Iya sejarahnya nggak tahu. Iya. Nah dulu krisis moneter tahun berapa lah? Krisis moneter sempat ada pembakaran, Ramaya dibakar, terus ada penjarahan. Nah itu sempat ada ciri di situ. Apa tuh Pak? Nah dari pohon serutnya itu, pohon yang tuh ada pohon serut tuh kan? Makam ada pohon. Itu kayak pohon serut tuh kayak gosong, mati aja nggak ada daun, nggak ada apa gitu kan. Jadi sebelum krisis moneter, ada pertanda di situ. Jadi tahun berapa itu udah saya lupa. Iya 98 itu. Kering dengan tersendiri. Kering habis, semua itu kayaknya udah kalau menurut Gretel ini bakal mati. Ternyata pas kesini beberapa bulan kemudian hidup lagi, bagus lagi. Berarti buat teman-teman juga kalau mau tahu makam Mbak Isa itu jarang banget yang tahu itu umur makamnya berapa karena udah sangat lama ya Pak. Tahu kalau Udah lama. Itu jarang banget yang tahu sampai bapak ibu iya, orang tua saya aja termasuk orang tua saya punya orang tua mungkin ya. Itu juga belum tentu bisa ya. Nggak tahu. Berarti Iya. masih ada keturunan ya Pak? Iya, kalau lingkup sini ya masih banyak keturunan ya. Keturunannya. Termasuk Babe Haji Apuk itu tokoh masyarakat sini itu ya itu masih keluarganya bawa di saya itu. Makanya di situ apa namanya ya, kalau mau nanya-nanya ya itu ya walaupun mungkin sedikit dia punya cerita barangkali kalau ketemu Babe itu pasti ya. Itu rumahnya di mana Pak? Kalau dia jarang di sini sih, pokoknya kan di Kerawang. Rumahnya sini ketua MPJ Babe aja apa? Oh yang depan itu kali ya yang Ada kantor ya. Iya itu dia. Oh dia jarang di sini ya Pak? Jarang di sini ya. Tapi kalau misalkan kita nggak minta izin ke Abah, Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, Pak? Sama coba itu aja situ aja langsung. yang penting kita minta izin di tempat, Izin atau kirim doa gitu. Ya. Boleh nggak apa-apa sejarah tentang Iya karena emang mau ngangkat itu aja Pak Mas ya. Karena tertarik aja ya saya Pak. Kayaknya itu boleh nggak apa-apa. apa namanya itu? Soalnya di itu saya sih dengan cerita katanya ada yang tangannya panjang sampai jalanan gitu. Ya itu kalau orang dulu pernah ada sejarahnya sampai mau dikeduk, makanya pernah ada. Iya. Pernah mau dikeduk ibarat mau diambil lah, tapi nggak bisa. nggak segampang itu lah. Nggak segampang itu bilangnya kayak punya apalah juga apalah. Ajikan apa tuh Pak? Ilmu aja sekarang tuh orang yang apa, kalau kata rambut ya nggak pernah ini panjang terus, kuku panjang terus, nggak bisa kan. Mayatnya itu nggak bisa apa kan? Ke bumi Bisa dah. sentuh ke bumi. Cuman itu kan kata orang. Iya. Iya belum tahu sih kayak gimana. Belum tahu rupa asli Iya, ya. Kalau itu kan yang cerita tahu, legenda ya. Kalau yang tahu sih yang pasti itu ya bagian dari wali Allah juga. Wali Allah ya. Iya.
Berarti Saya salah satu yang- kalau minta itu ya kita hadorotnya kayaknya. Yang penting intinya pada dasarnya kita ziarah dulu kirim Iya, doa, iya, minta gitu. berkahnya lah yang Iya. pasti. Yang dulu pernah orang pada berdatangan tidur di makam. Itu kan di pagar masih pakai pagar jaro itu banyak. Karena saya tengok kalau lihat ada yang tidur. Oh berarti gitu aja pengurusan kita malam ini. Bapak ya, Pak siapa Pak? Siapa? Pak Syukur Pak. Syukur ya Pak. Pak Syukur Pak RT udah menjelaskan bahwa makam Mbak Isa itu 2000-an tahun dan keluarga dari orang tua Pak RT pun nggak tahu Kita gitu. tahu sejarahnya. Jadi nggak susah banget bakalan diungkap juga gitu kan. Karena yang lebih tahu sedikit banyaknya itu dari keluarga aja. Haji Yakub Idris itu masih Nah, itu aja. Sip. Ya.